perlu dipahami oleh kita semua, sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang sudah menerima kuota, bukan saja Indonesia. Memang belum ada informasi yang resmi dari pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan haji tahun 2021, baik operasionalnya maupun protokolnya. Jadi memang kita tidak memang belum ada informasi itu. Maka itu sekali lagi informasi-informasi yang ada yang berseliweran di media-media sosial tentu perlu kita sikapi, tetapi juga jangan terlalu kita terbawa oleh arus itu. Kalau kita terbawa oleh arus itu, maka akan menjadi kegaduhan yang tidak semestinya. Karena itu kita memitigasi segala perkembangan yang ada di publik hari ini, kondisi yang ada yang kita terima hari ini, untuk kita diskusikan apakah kita akan mengambil sikap atau masih tetap menunggu informasi dari pemerintah Arab Saudi. Nah, hasil itu insya Allah hari ini Pak Menteri Agama akan menghadap ke Pak Presiden untuk menyampaikan itu hasil diskusi kita dengan kawan-kawan Komisi 8 untuk disampaikan ke Presiden untuk menjadi pertimbangan. Apa arahan Presiden, dan itu nanti akan kita diskusikan lagi dengan kawan-kawan di Komisi 8. Yang jelas ngambil keputusan hari ini tidak mudah. Tidak ada kita memberangkatkan haji, ada dampaknya. Ketika kita memberangkatkan haji, apa dampaknya? Dampaknya protokol COVID ketat, gitu. Virus mengancam. Kemudian kos mungkin saja akan meningkat. Batasan-batasan ibadah akan ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ziarah mungkin ditiadakan. Tinggal di Madinah mungkin dibatasi. Itu kalau kita berangkat. Sebaliknya kalau kita tidak berangkat, dampaknya apa? Antrian semakin panjang, gitu. Kemudian usia jemaah makin tua, makin lansia, sosialisasi harus kita tingkatkan. Nah, yang paling berdampak ketika nanti kita tidak memberangkatkan adalah penyelenggara haji khusus. Maka itu kita harus memperhatikan dan mengkomunikasikan ini dengan semua pihak. Alhamdulillah tadi saya bersama kawan-kawan Eselon 2 dan staf khusus Menteri Agama sudah ketemu dengan teman-teman asosiasi penyelenggara haji dan umroh, kemudian forum komunikasi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, kemudian kawan-kawan dari kesehatan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sepakatan. Apapun yang akan menjadi keputusan pemerintah, tentu ini menjadi yang terbaik. Tentu mas itu. Itulah yang sebenarnya kita tidak bisa berangan-angan. Keputusan ini adalah keputusan pemerintah Arab Saudi. Tetapi sekali lagi kita juga mengukur space waktu kita masih memungkinkan nggak. Hari ini tinggal 1,5 bulan. Kalau 1,5 bulan itu kalau kita hitung bukan dari kloter pertama, justru kita hitung dari masa close di Arab Saudi tanggal 13 Juli yang akan datang. Nah, ketika diberikan kuota, mampu nggak space waktu yang kita siapkan untuk mempersiapkannya? Ini juga menjadi diskusi yang panjang. Mungkin saja kami pemerintah mampu, tetapi jemaah siap nggak? Maka itu sekali lagi saya katakan, keputusan yang akan diambil bukan keputusan yang sederhana. Keputusan yang harus disepakati oleh semua pihak. Ketika akan mengambil keputusan untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan orang, tentu sangat hati-hati. Kenapa? Karena COVID selalu mengancam. Cukuplah pembelajaran yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang terjadi di India. Betapa dahsyatnya ketika itu terjadi. Maka saya sebagai pribadi bersyukur dengan pemerintah Arab Saudi. Karena dia masih mengedepankan keselamatan kaum muslimin. Bayangkan kalau dia tidak mengedepankan keselamatan kaum muslimin, hanya berpikir tentang ekonomi, tentang politik, dan sebagainya. Betapa banyak kaum muslimin yang akan menjadi korban akibat dampak dari COVID yang sedang melanda hari ini. Maka sekali lagi, kita patut berbangga memiliki negara muslim
yang memikirkan umat muslim itu sendiri. Saya sampaikan bahwa pemberitaan hari ini kita syukuri sebagai mitigasi kita, ya toh? Tetapi tidak ada satupun pemberitaan tentang haji. Protokol, protokol kesehatan, protokol COVID bukan untuk haji, untuk orang yang mau berkunjung ke Arab Saudi. Kemudian pembatasan yang boleh ke sana bukan untuk haji, untuk orang yang berkunjung ke Arab Saudi. Ketika kita bicara tentang haji, tidak ada satu statement pun pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan baik operasionalnya maupun protokolnya. Maka itu yang menjadi pikiran kita, karena itu tidak keluar dari pemerintah Arab Saudi. Lobby, komunikasi, diplomasi, koordinasi sejak Januari sudah kita lakukan. Tetapi berpulang lagi kepada pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Apapun keputusan yang akan diambil mereka adalah sepenuhnya otoritas mereka. Bahkan terakhir, begitu saya ditunjuk menjadi PLT, saya langsung bergelia untuk menemui duta besar Arab Saudi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, saya diterima dengan baik, diterima dengan senang hati. Cukup lama kami berdiskusi. Apa kata duta besar? Pak Dirjen, kami sangat memahami psikologi yang ada di Indonesia. Tetapi sekali lagi, ini demi kepentingan keselamatan jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat menghormati bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena negara muslim terbesar, pengirim jemaah terbanyak, dan jemaah yang paling disiplin. Maka itu Pak Dirjen, andai kata pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan pengumuman untuk penyelenggaraan haji 2021, pasti pemerintah Indonesia dulu yang akan dikasih tahu. Bayangkan itu. Tetapi ya sampai hari ini apa? Memang tidak ada itu. Memang belum kita dapatkan. Kepada masyarakat, saya mohon untuk mengharap kepada masyarakat untuk tidak terombang-ambing oleh pemberitaan haji. Pastikan informasi yang diterima, didapat, itu dari sumber yang jelas. Jangan sampai dari sumber-sumber yang tidak jelas, sehingga membuat statement-statement yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting. Itu untuk masyarakat. Untuk jemaah haji, tunggu jawaban pemerintah, tunggu pengumuman pemerintah. Pemerintah akan memberikan keputusan yang terbaik buat jemaah itu sendiri. Ada tidak ada berangkat, pasti akan mempertimbangkan segala aspek dengan mengedepankan keselamatan untuk jemaah, keamanan untuk jemaah, kesehatan untuk jemaah. Nah, yang ketiga, untuk teman-teman penyelenggara, kami memahami psikologi yang terjadi di penyelenggara. Karena kawan-kawan penyelenggara sudah melakukan investasi yang tidak sedikit. Tetapi informasi yang saya terima dari kawan-kawan di BPKH, manakala kita tidak memberangkatkan haji tahun ini, BPKH siap untuk mengembalikan setoran lunas para jemaah yang sudah terkumpul di BPKH. Yang kedua, pemerintah menjamin jemaah yang tidak berangkat tahun 2020-2021 ini akan menjadi pertimbangan pertama untuk berangkat tahun 2022. Karena sistem PESEP itu tidak bisa kita tinggalkan. Daftar duluan, berangkat duluan, daftar belakangan, belakangan. Yang ketiga, ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, bahwa uang haji, uang setoran awal yang dikelola oleh BPKH, sampai saat ini aman. Tidak ada uang BPKH yang digunakan untuk kepentingan infrastruktur di Indonesia. Maka itu
kita patut bersyukur ketika Undang-Undang 34 2014 itu ditetapkan, disepakati, maka kita harapkan uang itu bisa dikelola sedemikian rupa oleh kawan-kawan BPKH untuk kepentingan jemaah ke depan.